Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat paroki Santa Maria Fatimah yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, pada hari Senin tanggal 30 Maret ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kisah pengadilan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudari-saudara, kebanyakan dari kita mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu menjadi hakim dan sekaligus menjadi jaksa. Mengapa demikian? Karena menurut bacaan Injil, orang-orang yang membawa perempuan kepada Yesus adalah hakim sekaligus jaksa. Berpikir jelek dan berperasaan jelek, berpikir negatif dan berperasaan negatif kepada perempuan yang dianggap berdosa. Dalam Matius 7, Yesus mengatakan, "Jangan kamu menghakimi." Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena menghakimi itu tidak sehat dan tidak bahagia. Menghakimi dalam arti ini kita berpikir jelek, berpikiran jelek, dan berkata-kata jelek tentang orang lain. Bahkan penghakiman ini bisa menjadi lebih kejam daripada penghakiman yang resmi yang diadakan di pengadilan negeri. Karena orangnya tidak selalu hadir. Jadi bayangkan mengadili orang tanpa orang itu tidak hadir di sana dan sekaligus menjatuhkan hukuman. Ini kan kejam.
Tetapi begitulah yang kerap terjadi di antara kita. Maka Yesus memberikan solusi dengan mengatakan, barang siapa tidak berdosa, silakan melemparkan batu pertama kali kepada perempuan itu. Silakan menghukum perempuan itu untuk pertama kalinya. Lalu persis apa yang seringkali kita dengar. Kalau kita menunjukkan kesalahan orang dengan satu jari, 3 jari itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Kamu punya salah 1, saya punya salah jumlahnya 3. Jadi Yesus mengajak, marilah kita merefleksikan diri kita sendiri. Siapa sebenarnya diri kita sendiri? Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa orang yang menghakimi itu adalah orang yang tidak sehat. Mengapa tidak sehat? Menurut Dr. Shigeo Haruyama dalam bukunya The Miracle of Endorphin, orang yang berpikiran negatif dan berperasaan negatif itu otomatis otaknya akan menghasilkan hormon yang namanya hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin itu daya rusaknya hampir sama dengan bisa ular. Bayangkan, pada saat sekarang ini ketika kita berhadapan dengan virus COVID-19, kita yang harus memupuk daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita, malah dengan berpikiran perasaan tak berkata-kata jelek tentang orang lain, justru kita meracuni diri kita, maka tidak sehat. Bahkan pada saat ini berbahaya. Saya kira Anda juga ingin bahagia, ingin sehat. Karena apa? Dengan tekanan-tekanan itu kita pasti tidak bahagia. Berpikir tentang orang lain yang jelek. Kalau berpikir tentang orang yang baik-baik, pasti kita senyum, wajahnya cerah. Itu menandakan bahagia. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni. Terus bagaimana caranya? Sebaiknya kita kembali kepada hakikat asli kita ketika kita dibaptis. Kita diangkat menjadi anak Allah. Berarti kita ini mempunyai harga diri. Saudara-saudara, orang yang suka ngerasani itu sebenarnya punya persoalan dalam dirinya adalah soal harga diri. Karena merasa dirinya rendah, untuk bisa naik dia harus menginjak orang lain. Untuk bisa saya kelihatan baik, saya harus mengatakan kejelekan orang lain. Licik kan? Tetapi tidak bahagia. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan. Maka caranya adalah pertama menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian kita bisa bersyukur dan tersenyum. Sesudah itu juga berpikir tentang rahmat-rahmat yang kita terima dari Allah. Bahwa kita telah dikasihi Allah. Kemudian juga berpikir yang baik dan berperasaan baik tentang diri kita sendiri. Dengan memupuk rasa harga diri itu, maka pelan-pelan harga diri rendah yang seringkali membuat kita secara otomatis menghakimi orang lain, pelan-pelan akan memudar. Sekurang-kurangnya pengaruhnya akan berkurang. Maka dari itu, pada saat-saat kita membutuhkan imunitas tinggi ini, hukum kasih menolong. Tuhan mengasihi saya berharga bagi diri Tuhan, bagi diri saya, dan bagi orang lain. Lalu dengan demikian saya bisa bersyukur, penuh senyum. Lalu ketika kita bersyukur dan penuh senyum, otak akan menghasilkan hormon yang namanya hormon endorfin. Itu membuat orang sehat, bahagia, dan punya imunitas yang tinggi. Saudara-saudara, sabda Yesus, jangan kamu menghakimi, sungguh-sungguh membuat orang hidup sehat dan bahagia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.